Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tidak ada sumber sejarah pasti mengenai detail masuknya Islam di wilayah Papua Barat. Untuk itu ada banyak versi atau sekurang-kurangnya ada 7 versi yang menjelaskan jalur penyebaran Islam di Papua Barat, yaitu jalur Aceh, Jawa, Bacan, Banda, Tidore atau Ternate, dan Papua sendiri. Dari semua jalur ini, masuknya Islam pertama kali melalui Kesultanan Bacan pada abad ke-15. Merupakan jalur yang paling logis dan tepat. Hal ini dapat dilihat secara geografis dan ekonomis, bahwa letak Kesultanan Bacan berada di Maluku Utara dan lebih dekat dengan Pulau Papua atau Kepulauan Raja Ampat, dibandingkan dengan 3 kesultanan lainnya di Maluku, seperti Tidore, Ternate, dan Jailolo. Daerah-daerah yang penduduknya memeluk agama Islam ketika itu adalah Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Baru kemudian pada abad ke-16, Islam sudah dianut oleh masyarakat semenanjung Onim atau Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Babu, Manokwari. Ini juga tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Bacan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja atau Sultan Zainal Abidin. Pada saat itu, bagian selatan Papua seperti Timika, Asmat, dan Merauke, dan suku-suku pedalamannya memegang teguh kepercayaan masing-masing atau agama adat. Perlu dicatat bahwa saat itu dakwah Islam belum sampai di wilayah selatan Papua. Dalam kepercayaan itu, sebagian mereka ada yang mempercayai satu Tuhan, dan sebagian lain mempercayai banyak Tuhan atau dewa-dewa. Bahkan setiap suku mempunyai Tuhan berbeda-beda. Suku Biak Numfor misalnya, mengenal Tuhan yang maha tinggi dengan sebutan Manseran Nanggi. Orang Moi menyebut Tuhannya sebagai Funnah. Suku Segere menyebut Funnaha. Orang Waropen menamakan dengan Naninggi. Wandamen menyebut Shen Allah. Suku Asma dengan Biwiripisti. Orang Me menyebutnya Ugamate, dan suku Marin dengan sebutan Dema. Tuhan-tuhan kepercayaan yang disebut Tuhan adat inilah yang membuat agama lain sulit masuk dan diterima oleh masyarakat Papua. Di samping itu ada faktor lain yang juga menghalangi, seperti adanya pengayauan atau pembunuhan yang sering dilakukan oleh suku Marin Anim. Awal mula Islam di Merauke. Islam tersebar di Merauke tidak terjadi secara sporadis seperti yang dilakukan Belanda dengan kekuasaannya. Akan tetapi secara personal dan tidak murni didasarkan pada gerakan dakwah. Islam mendarat di Merauke dibawa oleh 2 tokoh yang bernama Sarimun dan Winoto. Dari 2 orang inilah kemudian lahir keturunan Muslim asli Papua. Sarimun adalah seorang mandor perkebunan kapas dari Banten. Ia adalah seorang murid dari perguruan harimau di Banten dan mempunyai musuh dari perguruan buaya dari Jawa Timur yang bernama Winoto. Permusuhan mereka sangat sengit dan beberapa kali mereka melakukan pertarungan. Beberapa tahun kemudian, Sarimun mendengar kabar tentang kaburnya Winoto ke daerah Indonesia Timur. Sejurus kemudian, Sarimun memburu keberadaan Winoto. Ia pun minta dipindah tugaskan di wilayah timur. Tibalah Sarimun ke wilayah Banda Neira, Maluku, dengan memboyong istrinya Fatimah dan anak sematawayangnya Hamzah. 2 tahun kemudian, Fatimah melahirkan anak kedua yang diberi nama Abid. Abid kemudian ditinggal di Banda dan diangkat sebagai anak angkat oleh seseorang. Sementara Sarimun beserta anak dan istrinya berangkat menuju Okaba Merauke karena mendengar kabar Winoto berada di sana. Lagi-lagi Sarimun meminta dipindah tugaskan
dan kebetulan Belanda sedang membangun perkebunan di Okaba dan sedang menyiapkan pertanian padi di wilayah Kurik. Sampai di Okaba, Sarimun pun bertemu dengan Winoto. Dari pertemuan itu, mereka membuat perjanjian damai dan tidak saling mengganggu. Bahkan mereka berjanji agar anak cucu mereka saling berhubungan baik. Winoto kemudian mendirikan perguruan silat dan begitu pula Sarimun. Di sini Winoto menikah dengan perempuan asli suku Marin Anim yang menjadi mualaf. Dari hasil pernikahan inilah Winoto dikaruniai 18 orang anak. Sementara Sarimun menikah lagi dengan perempuan asli Marin yang telah bersyahadat dan dirubah namanya menjadi Halimah. Hasil dari pernikahan ini, Sarimun diberi 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah Hamzah menikah dengan Hadijah, seorang wanita peranakan Marin dan Timor. Pernikahan Hamzah dengan Hadijah dikaruniai 10 orang anak. Berawal dari 2 orang inilah, Islam mulai dikenal di daratan Merauke. Menurut cucu kelima dari Sarimun, Saban, bahwa kakeknya datang ke Okaba sebelum tahun 1905. Yaitu 5 tahun lebih awal sebelum misionaris Vartenten menginjakan kaki di Okaba. Di Okaba, Sarimun dikenal dengan sebutan Saja. Awal mula orang-orang menyebutnya demikian karena setiap ada masalah, keributan atau konflik, mereka menyerahkan kepada Sarimun untuk menyelesaikannya. Orang-orang selalu menjadikannya sebagai rujukan dengan perkataan dia saja. Saja, akhirnya pun terkenal dengan panggilan Saja. Di Jawa, penyebutan ini sama seperti penyebutan kiai. Di Jawa, ketika masyarakat dihadapkan pada suatu persoalan, mereka akan menemui seseorang yang dimuliakan dan dituakan karena ilmunya, agar dicarikan jalan keluarnya. Dengan menjadi rujukan itu, orang Jawa sering menyebutnya ikiai, ikiai. Ini saja, ini saja. Akhirnya, lama-kelamaan istilah tersebut menjadi kiai, sebagaimana kita kenal saat ini. Jika kiai adalah gelar yang disematkan masyarakat kepada seseorang yang dianggap berilmu agama, yang telah memberi sumbangsih kepada masyarakat, maka Sarimun yang dipanggil dengan Saja adalah seorang kiai di tanah Jawa. Sebenarnya jauh sebelum Sarimun dan Winoto datang, 160 tahanan yang dibawa Belanda ke Merauke pada 1902 banyak yang beragama Islam. Namun jejak aktivitasnya tidak dapat ditelusuri. Hanya seorang, Teuku Ri Bujang Selamat atau Teuku Bujang Salim. Seorang dai sekaligus aktivis politik yang diasingkan Belanda ke Merauke pada 21 April 1922. Selama pengasingan di Merauke, Bujang Selamat juga melakukan aktivitas pendidikan dan keagamaan yang merupakan suatu kegiatan bertentangan dengan perpolitikan Belanda ketika itu. Ia bahkan memiliki seorang murid, seorang tentara KNIL bernama Rimbo. Atas dasar tersebut, Belanda kembali membuang Bujang Selamat ke Bovendigul, Tanah Merah, pada 5 April 1935. Di sana ia bertemu dengan digulis Muslim seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, H. Mukhtar Lutfi, Ilyas Yakob, M. Kasau, dan lain-lain. Setelah melalui perjalanan panjang pengasingan dari satu tempat ke tempat lain termasuk dibuang ke Mackay, Australia 5 Juni 1943, pada 31 Juli 1950, Bujang Selamat pulang ke kampung halaman Kruenggeku, Nangro Nisam. 9 tahun berselang, 14 Januari 1959, Bujang Salim menghembuskan nafas terakhir. Ia meninggalkan 15 orang anak, 8 anak dari istri pertama, cerai, dan 7 anak lagi dari istri kedua di Merauke. Pada periode selanjutnya disebabkan keamanan wilayah Papua bagian selatan dari tradisi pangayauan, penyebaran Islam dilakukan oleh pendatang-pendatang Muslim dari Jawa, Padang, Buton, Makassar, Ternate, serta wilayah lainnya.
Maka berdasarkan data ini, Islam masuk di daratan Merauke berasal dari Sarimun dan Winoto, dua musuh bebuyutan yang kemudian berdamai di Papua, yang dari keduanya muncullah generasi Muslim pribumi Papua. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.